para hadirin yang terdidik, Prasetya Mulia adalah sebuah lembaga pendidikan yang membelajarkan ilmu ekonomi atau ekonomika atau economics. Seorang ekonom akademikus handal pernah menelpon saya dengan mengatakan bahwa dia senang membaca tulisan-tulisan saya, kecuali kalau yang saya bahas adalah ekonomika. Padahal melalui tulisan yang tidak dia sukai itu, saya berusaha menyelamatkan ilmu sosial yang satu ini dari kutukan dismal science, karena diterapkan begitu saja sebagaimana adanya. Ketika hadiah Nobel memasukkan ekonomika dalam daftarnya di tahun 1969, banyak sekali ekonom yang menganggap peristiwa tersebut sebagai suatu pengakuan terhadap kebajikan dan keunggulan pengetahuan ilmiah yang mereka geluti sehari-hari. Sebab sesudah diterima penuh di rank ilmu sosial, bukan lagi sebagai sempalan dari sosiologi, ekonomika diikutsertakan dalam era ilmu-ilmu eksakta. Namun, dua orang ekonom tidak seantusias itu, yaitu Gunnar Myrdal dan Amartya Sen. Profesor Myrdal menunjukkan kesukaran mengelakkan ekonomika dari konflik-konflik nilai, sebab ilmu pengetahuan apapun tidak bebas nilai. Sen menunjukkan bukti-bukti kecenderungan ekonomika mereduksi kompleksitas dan keragaman gejala-gejala sosial dan mengerdilkan manusia kita. Redusionisme ala ekonomika pertama berupa simplifikasi berlebihan dari perilaku sosial guna menempatkannya dalam suatu unified treatment sesuai tata cara penalaran ekonomika. Sesudah menegaskan otonomi ekonomi terhadap lain-lain gejala sosial, ekonomika menyimpulkan bahwa proses dan hukum ekonomi tidak mungkin lagi diabaikan oleh lain-lain instansi sosial, lebih-lebih yang tergolong politik. Economics is irreducible, yang berarti tidak mungkin memecahkan masalah-masalah ekonomi melalui pertimbangan-pertimbangan ekstra ekonomi semata-mata. Hubungan antara manusia dengan benda sangat penting dan menentukan. Redusionisme ala ekonomika kedua adalah bahwa perilaku individu diakui rasional hanya bila ia tunduk pada model homo economicus. Apapun bidang kegiatannya, kerja, keagamaan, persahabatan. Pilihan-pilihan individual digiring ke suatu landasan homogen, kepentingan sendiri, di mana terdapat tanda-tanda plus dan less sedikit. Kepentingan sendiri adalah menentukan di antara aneka ragam aspirasi yang mungkin menggerakkan manusia. Hubungan manusia dan benda tidak dapat dilerai oleh manusia lain. Manusia tidak lagi utuh menyeluruh, termasuk pikirannya, invoisai hingga hanya berdimensi satu, one dimensional man, yaitu homo economicus. Setiap ilmu pengetahuan adalah correct karena it is logically derived from its basic assumption. Namun, ia belum tentu applicable karena asumsi dasar itu belum tentu sesuai dengan belief information. Kalau sudah mentok begini, hanya ada dua opsi.
mengubah asumsi dasar tadi agar sesuai dengan kondisi alami yang berlaku, atau mengubah ranah terapannya agar sesuai dengan asumsi dasar yang ada. Di negeri kita, Indonesia, yang biasa dipilih selama ini adalah opsi kedua, dan inilah yang membuat ekonomika tergelincir menjadi dismal science, ilmu yang membawa kecelakaan. Julukan sinis ini saya kutip dari Amartya Sen, laureat Nobel dari India. Ranah terapan dipelintir begitu Pak, seperti kita membonsai tanaman. Sedangkan ranah ini, Indonesia bukan sebuah negeri antah berantah, pasif, tak berjiwa. Negeri kita ini adalah suatu negara bangsa yang terdiri atas sekelompok manusia yang berkumpul, tidak secara sembarangan. Pengelompokan ini berupa suatu asosiasi sejumlah besar manusia berdasar suatu kesepakatan mengenai keadilan dan kemitraan guna kebaikan dan kebahagiaan bersama. Sebab pertama dan utama dari asosiasi seperti ini bukanlah kelengahan individual, tetapi suatu spirit sosial tertentu yang ditanamkan alam dalam diri kita sebagai manusia. Ketika Bung Hatta mengatakan dengan kemerdekaan kami ingin membangun satu dunia di mana setiap orang seharusnya bahagia, dia tidak membicarakan ekonomika. Dia ekonom, tapi dia tidak membicarakan ekonomika. Karena dalam kamus ekonomika tidak ada kata bahagia, happiness tidak ada. Yang tercantum dalam itu adalah kata kemakmuran, welfare dengan ukuran income, GDP, GNP atau income per kapita. Walaupun begitu, kebahagiaan ternyata tetap penting. Happiness matters. Profesor Amartya Sen mengatakan, if we are asked why happiness matters, we can give no further external reason. It just obviously does matter. Dalam deklarasi kemerdekaan Amerika misalnya, tercantum bahwa setiap orang is endowed with the Creator with certain inalienable right. Dan dalam elaborasi aneka hak itulah disebut the right is the right to happiness. Tanpa ragu Amartya Sen berkesimpulan, certainly happiness is a momentous achievement, it just obviously matters. Suatu kesimpulan yang sudah ditegaskan Bung Hatta 60 tahun yang lalu. Berdasarkan pengalamannya, Prof. Richard Layard, teman dari Profesor Sen, mengatakan, there is a paradox in the heart of our lives. Most people want more income and strive for it. Yet, as Western societies get richer, their people have become no happier. Kita bukan tidak memerlukan ekonomika, dan sebagai suatu scientific reasoning yang tersendiri memang pantas dipelajari. Demi pemanfaatannya yang tepat guna, kita perlu membersihkannya dari noda-noda lengkap khas ilmuannya. Kita mempelajari ekonomika bukan untuk menjadi budaknya, tetapi untuk memanfaatkannya. Kita memerlukannya dalam suatu usaha kolektif yang disebut pembangunan nasional, bukan pembangunan ekonomi, pembangunan nasional yang sampai sekarang telah disesatkan menjadi pembangunan ekonomi. Tidak kapok-kapok. Untuk usaha besar ini holistik, kita perlu memilih sebuah pola pembangunan yang didesain khas untuk kebutuhan negara bangsa Indonesia. Memilih sebuah pola atau sistem atau pilihan merevisi secara substansial suatu kebijakan publik signifikan adalah suatu usaha politik yang berarti upaya moral. Ia merupakan suatu
penugasan nilai-nilai otoritatif, dorongan kesikap dan kebajikan tertentu, dan hambatan bagi yang berbeda dan lain sebagainya. Dan salah satu jenis yang sangat didorong adalah demokrasi. Berarti tujuan kebahagiaan seharusnya disimpulkan dari beberapa pertimbangan tambahan, yaitu nilai-nilai kedemokrasian, integritas intelektual, martabat human yang tersimpul dalam Pancasila. Peran filosofi dasar negara bangsa kita bersama akta kelahirannya, yaitu Undang-Undang Dasar 45, sama-sama mengutamakan how man behaves, bukan how the market behaves, seperti yang ditonjolkan oleh ekonomika melalui tim idealnya homo economicus. Maka kalaupun ekonomika dilibatkan dalam kegiatan pembangunan nasional, ia adalah sudah dibersihkan sesudah enlightened menjadi enlightened economic system. Pola pembangunan nasional di masa di mana bersinergi rasional dan politik, yaitu demokrasi dan etika yang tercerai serta kebahagiaan menjadi tujuannya, adalah pembangunan dalam term ruang sosial. Konsep pembangunan yang khas Indonesia atau khas Pancasila ini telah saya masyarakatkan sejak tahun 80-an abad yang lalu, yang terakhir dalam pembahasan pembangunan desa dimuat dalam Kompas tanggal 26 Maret tahun ini. Mengingat keterbatasan waktu, tidak saya ulangi di forum ini. Silakan hadirin untuk penjelasannya sendiri. Esensi pembangunan dalam ruang sosial adalah aktualisasi Pancasila. Pancasila in action, bukan ucapan atau hafalan seremonial. Tanpa menyebut sila demi sila, pembangunan khas ini, sebagaimana telah saya uraikan dalam tulisan itu, mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan jalan meminta setiap warga dewasa ikut aktif membahas kehadiran setiap proyek yang akan dibangun di komunitasnya. Dengan kata lain, dia diuangke, dianggap orang, diakui martabatnya selaku manusia, bukan sekadar warga yang berkartu penduduk. Berdasarkan pendidikan dan pengalaman, mungkin efektivitas dan intensitas partisipasi warga bisa berbeda. Bila pemerintah, baik pusat maupun daerah, menganggap ada warga yang belum cukup enlightened atau matang secara intelektual, obatnya bukan merenggut keotonomian individual dan orang yang bersangkutan, tetapi menginformasikan kekurangannya melalui bimbingan dan penyuluhan. Ini tugas negara sebagai tutor, tidak hanya sebagai pelayan. Dalam konsep pembangunan ini, otonomi individu bukan hanya berupa aims, tetapi menjadi the principal means untuk mewujudkan keadilan dan interaksi guna kebaikan dan kesejahteraan bersama. Pembangunan dalam terang sosial membuat demokrasi bisa berjalan, bahkan secara langsung bagai di zaman Yunani kedua, melalui musyawarah, pembahasan proyek yang tidak mengizinkan peserta mewakili atau diwakili. Inilah yang saya sebut demokrasi kontinu, di mana warga negara diminta memberi pendapat atau suaranya tidak hanya bila ada pilpres, pileg, pilkada, dan takdir apalagi. Maka keberadaan sistem demokrasi kontinu, di mana ada demokrasi langsung di dalam sistem demokrasi tak langsung dewasa ini, adalah suatu manifestasi dari demokrasi modern, yaitu demokrasi ini. Bila ukuran jalannya pembangunan ekonomi adalah income, ukuran jalannya pembangunan nasional dalam ruang sosial adalah sekaligus ukuran yang sama, to have more and to be more. Memiliki lebih banyak dilihat dari sudut materi, menjadi lebih dominor atau diwongke dilihat dari sudut pandang spiritual, kalaupun tidak
belajar ekonomi membiasakan siswa mencari bimbingan teoritis dalam usaha memecahkan masalah. Namun ada sesuatu yang esensial antagonistik antara kebiasaan pikiran mencari bimbingan teoritis dan kebiasaan atau kebutuhan pikiran menemukan the successful conduct of doing something atau solving real problem. Teori sejujurnya adalah in fact soal pendidikan dan soal pemaparan, deliberation, dan sama sekali bukan soal pelaksanaan atau eksekusi. Maka di samping membelajarkan teori pembangunan ekonomi pure and simple, lembaga pendidikan seperti Prasetya Mulia, lembaga pendidikan ekonomi diniscayakan memberikan pelajaran pembangunan nasional, yaitu pembangunan untuk Indonesia di Indonesia yang bersifat pluri dan interdisipliner oleh dosen yang sama atau dosen lain di jenjang pendidikan yang sama. Yang dipentingkan oleh kuliah ini bukanlah suatu sintesa, tetapi suatu pikiran transdisipliner, suatu pemikiran yang tidak terbelah di perbatasan antara disiplin-disiplin. Yang dikaji oleh kuliah ini adalah gejala multidimensional dan bukan disiplin yang mengiris-iris satu dimensi menjadi gejala lain. Pembangunan nasional adalah pembangunan manusia, itu tidak boleh dilupakan. Sedangkan apa-apa yang human adalah sekaligus psikis, sosiologis, ekonomis, historis, demografis. Maka penting sekali bahwa aspek-aspek tersebut tidak terpisah, tetapi saling menunjang ke arah visi politik. Hidup manusia bukan biologis, hidup manusia bukan biologis, tetapi biografis. Untuk ini para dosen terpanggil lebih menjadi pendidik ketimbang pengajar, berusaha menemukan metafisika dalam fisika, menemukan puisi dalam matematika, menemukan hasrat dalam sejarah, menemukan filosofi dalam administrasi politik dan ekonomi, menemukan ketuhanan dalam penalaran, menemukan melodi dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Agar bisa ikut mengalir tetapi tidak adil, ngeli mokora keli dalam arus internasionalisasi dan globalisasi, kita perlu membangun a vision of survival. Selama ini kita mengenal peralatan yang disebut mikroskop dan teleskop. Mikroskop merupakan suatu terobosan ilmiah merasuk dunia dari yang serba kecil tidak terhingga, the world of the infinitely small. Ia memungkinkan manusia mendalami hidup, menemukan sel-sel termasuk DNA, mikroba dan virus, kemajuan biologi, dan kedokteran. Teleskop merupakan terobosan ke alam yang infinitely big. Ia membuka spirit ke semesta alam, keluasan kosmos, menjajaki rute planet dan bintang, dan menyiapkan manusia menguasai ruang angkasa. Dewasa ini kita berhadapan sudah lama dengan suatu masalah baru, dengan suatu infinitas lain, yaitu the infinitely complex. Jadi sebenarnya infinitely small, infinitely big. Sekarang kita menghadapi the infinitely complex, serba kompleks. Namun kali ini kita tidak siap, belum mempunyai instrumen khas kecuali otak telanjang, suatu inteligensi dan suatu lisan tanpa alat khas untuk menghadapi, apalagi untuk menangani kompleksitas yang serba dari hidup, kehidupan, dan masyarakat. Maka kita memerlukan suatu peralatan lain daripada yang sudah kita dan kuasai selama ini. Alat ini sebisa mungkin sama persisnya dengan kemampuan berproduktif dan
bahkan kini diperuntukkan bagi semua orang, tidak hanya ilmuwan, yang berusaha memahami situasi dan menyetujui aksi mereka. Mereka adalah orang-orang di antara kita yang merasa terpanggil untuk bertanggung jawab di ranah politik, ketatanegaraan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, industri, dan security. Alat ini yang belum ada ini adalah makroskop. Makro berarti besar, skopein berarti pengamal. Makroskop bukanlah sembarang alat. Dia adalah instrumen simbolik ditempa oleh ramuan dan metode dan teknik yang berasal dari aneka disiplin yang berbeda. Peluang dan kemungkinan merupakan suatu samudra. Sementara kita belum punya kompas dan peta yang mumpuni. Ini bahayanya sekali. Jadi orang menganggap nanti saja kalau sudah dilantik jadi presiden, baru memikirkan bagaimana seharusnya bekerja sebagai presiden. Dan semua itu berlaku. Cara baru bermodal lancar ini telah saya usahakan, bukan tidak pernah, telah saya usahakan di tahun 80-an abad lalu melalui kebijakan normalisasi kehidupan kampus NKK. Kebijakan ditolak mentah-mentah oleh anggota yang masih hijau dari sivitas akademika, yaitu mahasiswa, sedangkan para dosen yang dianggap lebih dewasa bersikap pasif belakang, terbukti tidak menghayati seperti dirinya. Nah, sekarang di sini dikatakan pengajaran holistik, tadi saya sudah jelaskan, inklusif, berkelanjutan, memasuki renaissance baru. What do you mean by it? Renaissance itu dari bahasa Prancis. Renaître, lahir kembali. Nah, yang lahir kembali itu apa? Kalau di Barat itu yang lahir kembali kebudayaan yang mereka lupakan, yaitu Yunani. Sebelum itu abad pertengahan mereka kegelapan, semua nilai kebenaran adalah dari kitab suci, yang lain tidak benar. Tapi serentak mulai dikembangkan kembali pikiran-pikiran Yunani, itu mereka kembangkan dan terjadilah outclear penjelasan. Nah, kalau arti-artinya Renaissance lahir kembali, seharusnya lahir kembali itu nilai-nilai kita. Nah, nilai-nilai apa? Nah, di sini saya ada kesempatan menerima sebuah buku yang ditulis oleh Anthony Lutfi Arifin, seorang manajer dan seorang dosen. Jadi dia hidup di dunia komunitas ilmiah dan dosen bersama istrinya Sari Rahma Yulianti, satu pasangan yang ideal. Yaitu suaminya manajer, istrinya guru. Nah, dia di sini membahas pepatah-pepatah dari filsafat lokal nenek moyang kita. Jadi banyak pepatah nenek moyang kita yang ternyata itu bisa dipakai oleh manajemen modern. Nah, ini salah satu renaissance. Jadi seperti Plato, Aristoteles dibangkitkan di Eropa karena itu masih budaya mereka. Di sini Anthony Lutfi Arifin berusaha membangkitkan batang terendah. Ada nilai-nilai itu, yaitu berupa pepatah. Seperti misalnya, jadi dia ambil pepatah dari setiap daerah. Ada pepatah-pepatah. Nah, kalau misalnya contoh yang saya ambil dari buku ini, pepatah yang mengatakan yang salah diartikan nenek moyang kita. Itu adalah misalnya yang biar lambat atas selamat, tidak lari gunung kejar. Ini oleh generasi sekarang dianggap nenek moyang kita itu menganjurkan kita supaya jalan lambat-lambat. Toh, itu tidak begitu ternyata. Gunung itu sudah ada di sana. Nah, kalau kita niat mau naik gunung, jangan segera berangkat, sarungan. Kita harus teliti, ada berapa jurang, ada berapa bukit, menyiapkan diri. Jadi planning itu termasuk pekerjaan.
juga tidak termasuk. Jadi jangan apa ono dino ono upo. Kita banyak. Maka anak-anak tidak mau sekolah. Jadi yang dimaksud renesasnya apa? Nilai-nilai dari mana? Kita juga punya nilai. Dan kesenangan bangsa kita ini sekarang adalah menjadi throwaway society. Segala sesuatu dibuang karena dia tidak mengerti, bukan karena dia paham.